Boleh Pak Yudi? Ya, coba biar ini aja disampaikan pertanyaannya apa, Mas? Oke, ini pertanyaan dari Pak Khairul Hafid, ya, dari Untan. Pertanyaan pertama mengenai investigasi dalam investigasi pastinya mengeluarkan output berupa hasil kajian. Bukti output-nya sendiri diistilahkan apa? Output kajian apakah boleh ditambahi dengan keterangan kesaksian orang lain? Itu pertanyaan pertama, Pak. Monggo mungkin dijawab dulu, Pak. Gimana gimana? Ulangi. Jadi dalam proses investigasi pastinya mengeluarkan output berupa hasil kajian. Bukti output-nya sendiri diistilahkan apa, ya. Apakah boleh ditambahi Ah, dengan kesaksian atau keterangan orang lain? ah, ini berkaitan dengan mekanisme forensik ya. Jadi kalau digital forensik atau forensik itu menyampaikan eh, laporan ataupun hasil pemeriksaan itu ada berdasarkan objeknya. Nah, jadi kalau kita apa namanya itu memeriksa sebuah digital device, maka apa permintaan terhadap informasi yang ingin kita dapatkan dari digital device tersebut, kemudian bagaimana skema kasus yang terjadi yang melibatkan digital device tersebut ya. Nah, berdasarkan itu maka kemudian kita mengarahkan analisis pemeriksaan itu untuk memenuhi memenuhi kebutuhan informasi yang ingin didapat dan kebutuhan investigasi yang terkait dengan kasusnya. Dan forensik itu sifatnya adalah objektif, ya. Jadi objektif itu artinya ya apa yang kita dapatkan ya itu yang kita laporkan. Dan bentuk scientific method dari forensik itu adalah eh, apa namanya itu sikap profesionalisme kita terhadap pemeriksaan tersebut berdasarkan fakta yang kita dapatkan. Nah, kalau memang fakta itu tidak mengarahkan kepada sesuatu ya saya kita sampaikan apa adanya. Ya, eh, apa namanya ya sesuai dengan apa yang kita temukan begitu ya, sehingga dasar dari pemeriksaan forensik itu harus jelas metodologinya, kemudian dengan metode tersebut kita jelas sampaikan hasilnya. Sesuai ataukah tidak analisa kita dengan kebutuhan, yaitu adalah apa namanya itu output yang kita bisa berikan ya. Jadi kita juga tidak bisa mengarahkan sesuai dengan kebutuhan itu. Artinya kalau kita katakan ini tidak ketemu atau ini tidak didapat sementara kasusnya harus mengatakan ini dan itu ya kita tidak bisa. Jadi kita sifatnya adalah fakta. Kemudian pemeriksaan forensik itu tidak mengarahkan kepada bersalah atau tidak bersalah ya. Yang berhak untuk mengatakan bersalah ataukah tidak bersalah itu adalah penyidiknya ya, yang kemudian dia akan membuat kesimpulan yang nanti mengarah kepada BAP-nya gitu ya. Kemudian nanti dibawa terus sampai dengan ke penyidikan seterusnya. Jadi ya kita prinsipnya scientific itu adalah objektif ya. Nah, kalau seandainya ada ada informasi lain ya, kalau informasi itu tidak berkaitan langsung dengan fakta yang kita teliti, yang kita analisa, yang kita eksplorasi datanya, ya itu disampaikannya tidak di dalam laporan pemeriksaan kita, ya, tapi mungkin disampaikan di dalam laporan yang lain, yang terpisah. Jadi pada prinsipnya kalau kita ini mendapatkan barang untuk kita analisa, ya apa yang kita temukan dari barang tersebut ya, sesuai dengan metodologi yang kita terapkan, ya itu yang kita sampaikan. Jadi kita tidak tidak menggunakan hal yang lain ya, pendapat-pendapat lain gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan itu. Begitu Pak Oke, Yuda. oke. Eee, jadi, tadi ya laporan forensik itu tidak menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah gitu ya, Pak? Bukan di ranahnya investigator gitu ya, Pak, ya? Ya bukan di ranahnya pemeriksa ya, itu di Ya, ranahnya penyidik gitu ya.
Iya, Karena istilah oke investigator juga kadang-kadang rancu juga gitu. oke. Pertanyaan kedua nih, Pak, dari Pak Hairul juga, apakah ada aturan hukum yang memperbolehkan seorang disangkakan suatu kasus ditambahi, dengan sangkaan lain? Artinya misalnya ketika kita menyidik sebuah handphone gitu, tentang kasus korupsi tiba-tiba nemu, eee, mungkin nemu apa, chat, eee, apa gitu ya, terus itu disangkakan padahal kasus Mhm. utamanya korupsi gitu. Itu ada tidak aturan hukumnya? Nah, yang sering terjadi itu adalah, perbuatan tuh dikuatkan gitu ya. Jadi, nanti orang-orang hukum lah mungkin yang paling paham ya. Yang paling sering terjadi itu kan, ketika jadi begini, forensik itu memang akan berkaitan dengan, violation ya, pelanggaran. Nah, yang dilanggar itu harus jelas. Yang dilanggar itu ya sesuatu yang ada dokumentasinya. Kalau itu lingkupnya adalah di negara, berarti kan undang-undang yang dilanggar. Kalau lingkupnya itu di sebuah perusahaan, bisa jadi itu adalah ya polisi, perusahaan, peraturan perusahaan atau apapun. Jadi ada suatu fakta yang dilanggar, yang tertulis dokumen ya. Nah, forensik itu berusaha untuk memberikan fakta, mencari fakta secara saintifik. Saintifik itu maksudnya itu adalah proses yang kita lakukan itu berdasarkan langkah dan metodologi yang jelas ya. Langkah dan metodologi yang jelas dan langkah dan metodologi tersebut kemudian bisa ditiru ya ataupun bisa dipertanggungjawabkan atau kalau orang lain juga nanti mengikuti langkah yang sama itu juga dia akan kurang lebihnya mendapatkan hasil yang sama begitu ya. Nah, yang sering dilakukan itu adalah katakanlah kasus misalnya kartu keluarga, penggunaan kartu keluarga, kakak dan kartu keluarga, untuk registrasi gitu ya. Nah itu, pelanggarannya itu ada di Undang-Undang ITE ya, dan biasanya dikuatkan dengan melanggar undang-undang, apa tuh, melanggar undang-undang tentang kependudukan gitu ya. Jadi yang dikaitkan dengan, hukum lain, dikaitkan dengan undang-undang lain itu adalah untuk menguatkan bahwa dia ini melanggar melanggar undang-undang ini dan juga melanggar undang-undang yang lain. Jadi semakin kuat pelanggaran dia itu. Nah itu kalau dalam bahasa hukum begitu, dikuatkan. Tetapi kalau misalnya dia disidik dengan ataupun dia diinvestigasi untuk kasus A, ternyata pada saat yang sama itu ada juga kasus lain. Kalau kasus itu, tidak tidak muncul tiba-tiba di tengah jalan gitu, ya itu, sebenarnya tidak diperkenankan ya di dalam, ACPO yang baru ya, ada sebuah apa tuh, guidance ya dari Association Chief Police Officer di Inggris itu, dia sedang berusaha untuk merevisi, acuan ACPO itu, ada 8 acuan ACPO yang baru itu. Salah satunya itu ada tentang profesionalisme ya. Nah, dalam profesionalisme itu adalah bahwa seorang pemeriksa digital ya, dia hanya boleh mengambil data ataupun bersentuhan dengan data-data digital yang memang berkaitan langsung dengan kasus yang sedang dia temukan saja atau yang sedang dia analisa saja ya. Sementara kalau di dalamnya ada kasus lain, ada data-data lain, kalau memang itu bukan kasus yang sedang dia tangani, yaitu bentuk daripada profesionalismenya dia itu adalah dia tidak mengungkapkan hal itu gitu ya. Itu. Jadi ini memang ranah profesionalisme. Makanya sebenarnya pentingnya forensik itu juga di apa tuh diterapkan etika itu ya, salah satu itu adalah untuk menjaga tindakan-tindakan yang sifatnya adalah di luar kepatutan ya seperti tadi. Begitu Oke Pak Yuda. oke. Baik begitu ya tadi Pak Khairul Hafid dari Untan.